Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online class in semantic subject. In this part, we will talk about meaning. Okay, my student, let's see for the first slides. In this section, we will discuss two topics. The first, we discuss about meaning, and the second, we discuss about lexical and grammatical meaning. Okay, let's see the meaning first. Actually, it is really strange when we talk about the meaning because we can touch that and we cannot see yet all. It mean kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakan, bisa menyadari. Makanya kadang-kadang agak sulit bagi kita kalau kita membahas dan merasa sedikit strange atau aneh ketika kita membahas terkait dengan makna. Tetapi dalam semantik itu hukumnya wajib. Nah, kenapa wajib? Karena dalam semantik itu adalah keilmuan yang memang fokusnya terhadap meaning. Okay, let's see for the first slide. Knowing the meaning, we know how to use the vocabulary in meaningful sentence. Yeah. We can choose, kita bisa memilih dan memaknai suatu kalimat atau suatu kata karena tahu meaningnya, ya. Nah, kalau tidak tahu maknanya, we can't understand what we are talking about, ya. Dan we cannot produce the language based on our expression. Kita juga tidak tahu maknanya. Ketika kita tidak tahu maknanya, bagaimana kita mengucapkan kalimat tersebut. Makanya belajar makna itu atau belajar semantik itu merupakan hal yang sangat penting sekali in linguistic. Okay. We try to see the type of word meaning. Yeah. Anyway, you can see the type of word meaning, and you can see first there are two types of word meaning. The first is grammatical meaning and lexical meaning. Then we can see under lexical meaning we can see the conceptual meaning, associate meaning, and also in associate meaning we find the connotative meaning, stylistic meaning, effective meaning, dan collocative meaning, ya. Oke. Ini secara umum kalau kita lihat dari aspek bahasanya saja, grammatical meaning itu maknanya yang kurang lebih pasti berkaitan dengan grammar, ya. It is related with grammar or the function of grammar. Ini yang sering kita temukan bahwa di kelas morfem pasti ada namanya grammatical morphem. Di kelas syntax ada lagi namanya grammatical word class, ya. Kalau dalam semantik juga kita menemukan yang sama, yaitu grammatical meaning. Jadi intinya itu hampir-hampir sama, ya. Terus bedanya apa sih? Ya, kita will see the differences, ya. Kita bisa melihatnya. Grammatical meaning kita concern pada makna, ya, pada meaningnya, ya. Kalau morfem kita concern pada bentuk morfem. Kalau sintek itu kita concern pada kelas katanya yang gramatikal. Tapi kalau grammatical meaning kita concern pada meaningnya, ya, pada maknanya yang berkaitan dengan grammatical aspect, ya. Sedangkan kalau lexical meaning itu juga sama. Dalam kelas morfologi, dalam kelas sintaksis juga kita menemukan istilah yang namanya dengan leksiko, ya, leksiko namanya. Apalagi dalam kelas semantik pasti kita temukan itu. Intinya yang bisa saya sampaikan adalah secara sederhana, ya, secara sederhana leksikal itu pasti berkaitan dengan kata, ya, berkaitan dengan kata, dan selalu berkaitan dengan leksem, nah, seleksem.
Dan itu adalah bentuk konsep, ya, bentuk konsep yang berkaitan bentuk konsep dari sebuah kata, sehingga kalau kita bicara leksikal itu berkaitan dengan meaning, is related to meaning. Meaning dari mana? Meaning from that words, ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam kelas morfologi, ya, di dalam kelas morfologi itu akan lebih banyak kita menggunakan istilah leksem, ya, karena berkaitan kata dengan kata. Akan tetapi kalau sudah masuk ke kelas semantik, we concern at the meaning. Nah, kita concernnya pada makna. Karena kita concern pada maknanya, istilah yang muncul adalah lexical meaning, ya. As I show you in this slide, lexical meaning, ya. Maknanya apa? Yaitu meaning dari kata-kata yang muncul, ya, kata-kata atau dari leksikon yang sedang lexical meaningnya. Dan apakah lexical meaning itu selalu pada kata saja dalam semantik? Nah, ini kan this is the question, ya kan? Ini menjadi lebih luas maknanya. Tidak hanya diterapkan pada kata-kata saja, tetapi juga pada kalimat, sentence, phrase, ya, clause, dan unit bahasa yang lebih luas. Intinya, lexical meaning is concerned at the meaning, but something, ya, something at language unit, yang sifatnya tidak konkret, yang lebih memiliki sense namanya. Jadi pada unit bahasa, ya, pada unit bahasa yang sifatnya itu lebih kepada grammatical aspect. Jadi secara umum, generally, ya, secara umum seperti itu, ya. Sehingga kita jabarkan grammatical meaning itu tidak ada penjabaran lebih detail, sedangkan lexical meaning itu kita bisa melihat ada yang sifatnya konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya. Kira-kira seperti itu perbedaan antara grammatical meaning dengan konsep meaning. Oke. Selanjutnya ada makna kata yang tidak sesuai dengan konsep tapi lebih ke sifat yang lebih fleksibel. Jadi makna-makna sesuatu yang sifatnya lebih konseptual, kamu bisa lihat, ya, para mahasiswa bisa melihatnya di dalam kamus, ya. Itu maknanya itu lebih konseptual, ya. Jadi sesuainya di mana, konseptual di mana, dengan konsep yang itu sifatnya formal, baku istilahnya, ya. Nah, kemudian itu namanya dalam ilmu semantik dinamakan dalam golongan atau dalam kelompok asosiatif, atau sama juga dengan makna-makna atau sifatnya yang bergantung, ya, bergantung kepada, atau sifatnya itu bisa berubah tergantung situasinya. Jadi kita sebut dengan istilah di semantik itu adalah associate meaning. Dan ya nanti akan banyak sekali tipenya tergantung situasinya. Ada yang konotatif, keterkaitan beda lagi dengan stylistik, ya. Stylistik seperti yang what we have discussed before, ya. Stylistic meaning dan keterkaitan pada gaya bahasa. Ada yang berkaitan dengan efektif, ada juga afektifnya. Ada juga yang berkaitan dengan paduan
kata itu termasuk dalam namanya yang disebut dengan collocative meaning. Oke. Namun pada segmen kali ini kita hanya fokus pada dua hal saja, yaitu pada grammatical meaning dan lexical meaning. Nah, kalau nantinya teman-teman di sini misalnya ya berkeinginan untuk melakukan sebuah riset, ya katakanlah mungkin teman-teman tertarik, ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja Anda itu mengkaji terkait dengan grammatical meaning atau lexical meaning, ya itu silakan, nggak masalah, ya. Atau mau fokus ke tempat yang lain, ke wilayah yang lain, misalnya pecahan dari yang saya sebutkan tadi ya, dari lexical meaning, misalnya fokusnya pada quantitative meaning atau stylistic meaning, ya, atau yang lainnya. Tapi for this time we just focus on two type of word meaning, ya. Kita fokus pada dua saja, ya. Yang pertama adalah terkait grammatical meaning dan lexical meaning. Nah, oke. Kita akan melihat terkait dengan lexical meaning, ya. Lexical meaning itu dapat kita simpulkan, ya, misalkan bahwa ini adalah berkaitan dengan meaning, ya, atau makna dari language expression yang memiliki sense. Biasanya manifestasinya itu pada kata-kata atau pada kalimat yang bisa diasosiasikan kepada hal di luar bahasa. Bisa kita imajinasikan, kita rasakan, kita lihat, bisa kita bayangkan, bisa kita rasakan dan sebagainya. That's mean lexical meaning, ya. Selanjutnya, lexical meaning itu bisa berupa dia sebagai, ya, adalah noun, ya, verb, adverb, adjective, ya. Sehingga ya bentuk atau kelompok kata ini memiliki makna, ya. For example, I give you example chair. Chair is kursi, ada makna kursi, dan itu bisa kita lihat, bisa kita bayangkan kursi itu. Nah, atau kata kerja, ya, kata kerja work, ya, work, right, ya, right itu bisa kita lihat bagaimana actionnya word itu pada melekat pada seseorang. Nah, oke. Karena kata-kata ini bisa diasosiasikan keluar dari bahasanya, maksudnya apa? Yaitu keluar dari bahasa, contohnya komputer atau yang kursi yang sebenarnya di komputer itu, ketika kita menyebutkan kata komputer, ya yang terbayang di kita adalah bentuknya dulu, kan, ya, bisa diasosiasikan itu ke dalam bentuk, kita bayangkan bahwa komputer seperti ini, nah, ya, bentuknya dalam bentuk tabung. Kemudian komputer ini juga memiliki LED, ya, sistemnya, atau laptop bentuknya tipis seperti ini, bisa dibawa kemana saja, warnanya bisa warna putih, hitam, dan sebagainya. Artinya kata benda ini bisa dibayangkan maknanya, bisa dibayangkan wujud bendanya seperti apa. Tapi kalau misalnya kata kan ada computer, nah, ada kata ini komputer, ini tidak bisa kita asosiasikan keluar dari bahasa, karena ketika kita menyebutkan sebuah, bagaimana wujudnya, tidak bisa. Nah, jadi itu tidak bisa kita asosiasikan keluar dari bahasa. Nah, ya, kita tidak bisa membayangkan sebenarnya wujud aslinya itu seperti apa, itu seperti apa, bendanya itu apa, ya, aktivitaskah dia, ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Nah, oke, ya.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Memang apa namanya, lexical meaning itu kita harus bisa melihat bendanya itu real ya, real itu. Ya, oke. Kemudian next kita coba melihat di grammatical meaning. Grammatical meaning itu ya, from language expression they have no sense, tidak ada sense-nya dia, but have grammatical information. Tapi dia punya grammatical information, ada ya. Dia memiliki peran untuk memperjelas apa yang kita maksud. Ya, contohnya the word ya, itu kan bagian dari grammatical ya, yang saya contohkan tadi, bahwa memiliki grammatical meaning, memiliki makna dari kata tersebut. Itu menunjukkan adalah kata apa namanya, sebuah, menunjukkan wujud bendanya itu satu ya, satu bendanya ya. Tapi kita tidak bisa mengasosiasikan ke dalam kehidupan kita atau mengasosiasikan keluar dari sifat bahasa, tapi kita bisa merasakan, perhatikan fungsi peran. Fungsinya bisa kita lihat, apa sih peran paham kita, tapi dia tidak bisa kita bayangkan di luar bahasa tadi. Nah, oke. Okay. Kemudian selanjutnya kita melihat juga di bagian analisis lexical meaning ya. Okay. Misalnya saya kasih contoh ya, contoh terkait dengan kata lion ya, lion jump. Itu jump itu artinya sebuah singa itu melompat ya. Nah, ini kata di sini mengandung makna ya, mengandung makna, artinya menunjukkan drivernya adalah seekor singa ya. Nah, jumps itu melompat. Kenapa ada id-nya? Id-nya itu juga menunjukkan referennya itu dalam bentuk pas kapan si singa ini melompat. Nah, dia punya makna dari segi gramatikal itu mempunyai fungsinya ada, perannya kita paham, tapi kita associate di luar bahasa itu tidak bisa. Tidak bisa kita bayangkan id itu apa ya? Itu apa ya? Wujudnya seperti apa ya? Aktivitas atau bagaimana? Kita nggak paham. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, grammatical ini kalimat berupa lion jam itu memiliki makna. Nah, karena yang sifatnya apa itu statement dari lion ini, lion jam di sini memiliki makna adalah menginformasikan bahwa si singa ini meloncat ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari capital letternya, katakanlah di A, di huruf E itu di awal kita harus tulis A-nya itu harus besar. Kenapa besar? Itu functional grammarnya ya. Nah, seperti itu that I can tell you today. I have all of you can understand, and please read again the concept or the theory about grammatical meaning and lexical meaning, karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bahkan dari pembahasan kita ini teman-teman bisa mengambil sebuah ide, barangkali jika ada tarik untuk melakukan sebuah mini research itu akan lebih baik, karena di situ kita akan menempatkan pengetahuan-pengetahuan secara mendalam dengan kita mengkaji atau dengan kita menggali sumber data yang ada. Kemudian kita bisa kita konsepkan atau kita sesuaikan dengan teori yang kita baca atau yang kita pahami sebelumnya. Okay. Thank you very much for your attention, for listening. I hope you can understand why I am talking. See you next meeting. Good noon. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.